Jelang laga puncak Piala AFF U23 2025, pelatih timnas Vietnam U23, Kim Sang-sik melancarkan suara setelah menyaksikan secara langsung pertandingan semifinal antara timnas Indonesia U23 melawan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat. Setelah mengantar timnya ke final dengan kemenangan 2-1 atas Filipina, Kim Sang-sik membuat keputusan yang tidak biasa. Sementara para pemainnya diminta menganalisis permainan Indonesia dari hotel, sang pelatih kepala memilih turun langsung ke stadion untuk memantau calon lawannya. Awalnya Kim Sang-sik memberikan komentar yang diplomatis. Ia mengakui kekuatan Indonesia yang terus berkembang, baik di era Shin Tae-yong maupun pelatih saat ini, Gerald Van den Boer. Namun, setelah menyaksikan permainan Garuda Muda, Kim Sang-sik memberikan analisis tajam yang bernada provokatif. Ia menilai ada perbedaan kualitas dalam hal penguasaan bola antara timnya dengan Indonesia. Timnas Indonesia U23 juga mencoba untuk mengendalikan permainan, tapi tak sebagus timnas Vietnam U23. Malahan, mereka kuat dalam situasi di mana mereka kuat dalam melepas bola di belakang pertahanan lawan, kata Kim Sang-sik. Komentar ini dipastikan akan menambah panas tensi laga final Piala AFF U23 2025 yang akan digelar di Seoul pada 29 Juli mendatang, di mana Indonesia siap membalas kekalahan di final 2023 dan merebut trofi kedua. Cederanya penyerang timnas sepak bola Indonesia Ole Romain mendorong PSSI untuk mempercepat proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia, Mauro Zijlstra. Penyerang berusia 20 tahun itu saat ini bermain untuk klub Belanda, FC Volendam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa proses naturalisasi Mauro berjalan lancar. Berkas naturalisasi pemain kelahiran Belanda tersebut segera diserahkan ke DPR untuk tahapan selanjutnya. Mauro sekarang sudah ada, tentu prosesnya sedang berjalan. Umurnya 20 tahun, dan dalam sepak bola modern, pemain muda seperti Yamal bisa tampil bagus. Tapi jangan terburu-buru, dia main dulu di U23, siapa tahu bagus, kata Erick Thohir. Erick menyebut Mauro memiliki potensi besar untuk berkembang, namun PSSI tidak ingin langsung memproyeksikannya ke timnas senior. Ia berharap Mauro bisa membuktikan diri terlebih dahulu di level U23 setelah proses naturalisasinya rampung. Dengan dipercepatnya proses naturalisasi Mauro, PSSI berharap bisa menambah kedalaman skuad timnas Indonesia di sektor penyerang. Hal itu baik di level usia maupun senior di masa depan. Media asal Belanda, Voetbal Primor, melaporkan PSSI tengah melakukan pendekatan serius terhadap penyerang muda berdarah Indonesia, Emiliano Jonathans, untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain keturunan ini disebut sebagai prioritas utama PSSI menjelang partisipasi skuad Garuda di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Potensi naturalisasi Emiliano Jonathans kembali menjadi perbincangan hangat. Sebelumnya, striker FC Utrecht ini memang sudah menyatakan keterbukaannya untuk membela timnas Indonesia, meskipun fokus utamanya saat itu masih pada karya klub. Namun, kini, jelang fase krusial kualifikasi Piala Dunia 2026, Voetbal Primor melaporkan bahwa PSSI serius mengambil langkah konkret. Persatuan Sepak Bola Indonesia juga sedang berupaya membujuk Emiliano Jonathans untuk bergabung dengan timnas. Menurut sumber kepada Voetbal Primor, negara yang ambisius ini berharap dapat segera memasukkan striker FC Utrecht tersebut ke dalam skuadnya dan menganggapnya sebagai prioritas utama. Demikian laporan Voetbal Primor. Laporan itu menambahkan, saat ini PSSI sedang berdiskusi dengan perwakilan Emiliano. Menurut sumber tersebut, proses naturalisasi Emiliano adalah prioritas utama bagi PSSI. Jika prosesnya berjalan lancar, Emiliano akan menjadi tambahan kekuatan signifikan di lini serang timnas Indonesia. Saat ini, skuad Garuda sudah diperkuat penyerang-penyerang tangguh seperti Ole Romain dan Rafael Struijk. Kehadiran Emiliano juga akan sangat membantu timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan tergabung bersama Arab Saudi dan Irak di grup B. Dikabarkan menjadi calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia, Dean Zandbergen sukses tampil memukau di Eropa dan membantu klub Belanda meraih kemenangan. Seperti diketahui, timnas Indonesia memang tengah mencari tambahan pemain keturunan untuk dinaturalisasi jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada fase tersebut,
skuad Garuda dijadwalkan akan menghadapi Arab Saudi dan Irak. Sayangnya, jelang laga krusial itu, timnas Indonesia mendapat kabar buruk dari Ole Romen yang mengalami cedera parah. Striker timnas Indonesia itu menderita cedera saat membela Oxford United di ajang Piala Presiden 2025 pada laga pramusim. Akibatnya, Romen harus naik ke meja operasi pada Kamis lalu dan berpotensi absen saat Indonesia menghadapi Irak dan Arab Saudi. Karena itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa sudah ada 2 pemain naturalisasi baru yang berkomitmen bergabung. Erick memang belum menyebutkan identitas keduanya, namun mengisyaratkan bahwa mereka berposisi sebagai penyerang. Dari sekian banyak rumor yang beredar, nama Dean Zandbergen mendadak muncul dan disebut-sebut masuk dalam daftar calon pemain naturalisasi. Dean Zandbergen sendiri pernah menyatakan kesediaannya membela timnas Indonesia dalam wawancara bersama YouTuber Yusa Nugraha. Ia juga pernah melakukan komunikasi dengan PSSI melalui agen Fardi Bachdim. Sinyal naturalisasi Zandbergen kian kuat setelah pemain tersebut diketahui mengikuti akun Instagram Erick Thohir dan PSSI. Meski belum ada pernyataan resmi dari federasi, jika benar Zandbergen bakal dinaturalisasi, kehadirannya akan menjadi tambahan amunisi yang berharga untuk lini depan timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia, Jay Itzes, dikabarkan makin dekat gabung Genoa. Pasalnya, Jay Itzes dikabarkan telah capai kata sepakat dengan klub asal Italia itu. Saat ini, Jay Itzes dikabarkan sedang mendorong klubnya, Venezia, untuk bersedia melepasnya Genoa. Jay Itzes menjadi komoditas panas di bursa transfer 2025, khususnya bagi klub-klub Italia. Bek timnas Indonesia itu sempat dikaitkan dengan beberapa Serie A, seperti Udinese, Bologna, Genoa, bahkan sampai Inter Milan. Namun belakangan ini, Genoa menjadi kandidat kuat dalam perburuan bek berpostur jangkung itu. Terlebih, Armada Patrice Vieira itu memang sedang memburu pemain belakang dan Itzes menjadi kandidat utama mereka. Terkait transfer tersebut, pakar transfer kenamaan asal Italia, Gianluca Di Marzio, Itzes telah sepakat bergabung ke Genoa. Dia melaporkan, Itzes tengah mendesak Venezia untuk melepasnya. Genoa membidik Itzes bukan tanpa sebab. Bek timnas Indonesia itu diproyeksikan sebagai pengganti Mattia Bani yang saat ini tinggal selangkah lagi ke Palermo. Apalagi jika Itzes banyak peminat di pasaran. Pasalnya, bek berusia 25 tahun itu tampil solid dalam mengawal pertahanan Venezia. Bahkan, dia juga dipercaya sebagai kapten tim.